Akibatnya muncul berbagai pertanyaan yang wajar, tetapi jika tidak dijawab dengan benar justru menimbulkan kegelisahan. Ada yang bertanya kapan rapel dibayarkan, ada yang bertanya mengapa dirinya belum menerima sementara orang lain sudah, ada yang merasa heran karena nominal yang diterima berbeda, bahkan ada pula yang mulai khawatir dan menyimpulkan seolah-olah terjadi pemotongan atau keterlambatan yang tidak wajar. Disinilah pentingnya kita membahas persoalan ini secara runtut dan berpegangan pada penjelasan resmi, bukan pada potongan kabar yang mudah disalahartikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam urusan pensiun, hal yang paling berisiko bukanlah proses yang bertahap, melainkan kesalahpahaman terhadap aturan main. Ketika dana masuk tidak sekaligus, apakah itu selalu berarti ada pemotongan? Ketika jadwal pencairan antar daerah berbeda, apakah itu berarti ada yang diprioritaskan? Ketika nominal rapel tidak sama, apakah itu berarti perhitungannya tidak adil? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul, tetapi jawabannya tidak bisa dicari dari rumor. Jawabannya hanya bisa dipahami jika kita melihat kebijakan dan mekanisme secara utuh. Oleh karena itu, pembahasan ini disusun dengan satu tujuan utama, yaitu meluruskan persepsi dan menempatkan informasi pada jalur yang benar. Seluruh uraian ini berpegangan pada penjelasan resmi dari Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen Persero sebagai pihak yang berwenang. Dengan memahami kerangka ini, diharapkan Bapak dan Ibu tidak lagi terombang-ambing oleh kabar yang simpang siur. Mari kita mulai dari pemahaman dasar terlebih dahulu. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026 merupakan kebijakan yang dibahas dan disiapkan melalui mekanisme pemerintahan. Setiap kebijakan penyesuaian gaji dan pensiun tidak pernah berdiri sendiri, melainkan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, penetapan, dan penyaluran. Artinya antara pengumuman kebijakan dan realisasi di rekening penerima memang terdapat proses yang harus dilalui. Sementara itu, rapel gaji pensiun tahun 2025 adalah hal yang berbeda, meskipun sering dibicarakan dalam satu napas. Rapel adalah akumulasi kekurangan pembayaran yang muncul akibat penyesuaian gaji pensiun yang berlaku surut. Dengan kata lain, rapel bukan tambahan baru yang muncul tiba-tiba, melainkan hak yang timbul karena adanya selisih antara besaran yang seharusnya diterima dengan yang telah dibayarkan sebelumnya. Pemahaman ini sangat penting karena rapel seringkali dipersepsikan sebagai sesuatu yang seragam dan sama untuk semua orang, padahal sejak awal rapel bersifat individual. Besarannya ditentukan oleh beberapa variabel, antara lain golongan terakhir sebelum pensiun, masa kerja, status pensiun, serta komponen penyesuaian yang tertunda. Karena variabel tersebut berbeda pada setiap penerima manfaat, maka hasil perhitungannya pun wajar jika berbeda. Bapak dan Ibu yang kami hormati, PT Taspen Persero sebagai pihak yang menyalurkan hak pensiun telah menyampaikan penegasan resmi bahwa rapel gaji pensiun tahun 2025 tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Tidak ada kebijakan penghapusan rapel, tidak ada pengurangan hak. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab keresahan yang berkembang di tengah masyarakat purna bakti. Namun dalam penjelasan yang sama, Taspen juga menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran dilakukan dengan pendekatan yang lebih tertib dan aman. Penyaluran tidak selalu dilakukan serentak di seluruh wilayah. Hal ini bukan karena perbedaan perlakuan, melainkan karena sistem pembayaran massal membutuhkan pengaturan yang cermat agar tidak terjadi kesalahan transfer, kegagalan sistem, atau ketidaktepatan sasaran. Dalam konteks inilah muncul istilah smart distribution. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa dana disalurkan kepada penerima yang tepat, dalam jumlah yang tepat berdasarkan data yang valid. Salah satu implikasi dari sistem ini adalah penyaluran yang dilakukan secara bertahap. Dalam beberapa skema, pencairan bahkan dapat dilakukan dalam 2 tahap, di mana sebagian dana masuk lebih awal dan sisanya menyusul setelah verifikasi akhir. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai pemotongan, padahal dalam penjelasan resmi, pencairan bertahap bukanlah pengurangan hak tetap utuh, yang berbeda hanyalah waktu penyalurannya. Verifikasi akhir dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan data, rekening bermasalah, atau ketidaksesuaian administrasi yang dapat merugikan penerima manfaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita pahami mengapa kehati-hatian ini diperlukan. Penyaluran rapel dilakukan dalam skala nasional dengan jumlah penerima yang sangat besar dan nilai dana yang tidak kecil. Dalam kondisi seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa berdampak luas. Oleh karena itu, sistem dirancang untuk mengutamakan ketepatan dan keamanan, meskipun konsekuensinya adalah waktu pencairan yang tidak selalu seragam.
Perbedaan waktu masuk dana antar daerah seringkali memicu pertanyaan, ada yang menerima lebih awal, ada yang menyusul. Dalam penjelasan teknis, perbedaan ini dapat terjadi karena proses verifikasi, berlapis, pengaturan arus transfer, serta kondisi sistem perbankan. Ini bukan penanda adanya perbedaan hak, melainkan bagian dari mekanisme pengamanan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering memicu perbandingan, yaitu soal nominal rapel. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, besaran rapel tidak mungkin sama untuk semua orang. Dua orang dengan golongan yang sama tetapi masa kerja berbeda akan menerima nominal yang berbeda. Begitu pula antara pensiun sendiri dan pensiun janda atau duda. Bahkan periode penundaan penyesuaian pun dapat berbeda sehingga memengaruhi total rapel yang diterima. Karena itu, membandingkan nominal secara mentah tanpa memahami dasar perhitungan justru akan menimbulkan kekecewaan yang tidak perlu. Keadilan dalam konteks rapel bukan berarti semua menerima angka yang sama, melainkan setiap orang menerima sesuai dengan ketentuan yang melekat pada dirinya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah memahami kerangka besar ini, pertanyaan berikutnya adalah apa yang sebaiknya dilakukan oleh penerima manfaat. Langkah pertama adalah memastikan bahwa informasi yang dijadikan rujukan berasal dari kanal resmi. Informasi resmi disampaikan melalui situs Taspen, aplikasi Taspen Mobile, serta notifikasi perbankan yang valid. Dengan membatasi diri pada sumber resmi, risiko salah paham dapat dikurangi. Langkah kedua adalah melakukan pengecekan secara wajar. Memantau saldo rekening atau membuka aplikasi layanan adalah hal yang wajar, tetapi perlu dilakukan dengan sikap tenang. Dalam mekanisme bertahap, perbedaan waktu adalah hal yang mungkin terjadi. Menunggu bukan berarti hak tidak dibayarkan, melainkan memberi ruang bagi sistem untuk menyelesaikan prosesnya. Langkah ketiga adalah memastikan data kepesertaan lengkap dan valid. Taspen menegaskan bahwa penyaluran berjalan otomatis selama data sesuai. Data yang dimaksud meliputi identitas kepesertaan, alamat yang tercatat, rekening penerima, serta data ahli waris bila relevan. Pembaruan data resmi dilakukan tanpa biaya dan melalui jalur yang telah ditentukan. Dalam konteks ini perlu ditegaskan pula aspek perlindungan. Taspen tidak pernah meminta OTP, PIN, kata sandi atau data sensitif lainnya. Taspen juga tidak memungut biaya administrasi dalam bentuk apapun. Jika ada pihak yang mengaku petugas dan meminta data sensitif atau biaya dengan alasan verifikasi atau percepatan pencairan, itu bukan jalur resmi dan patut diwaspadai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tengah derasnya arus informasi, ketenangan menjadi hal yang sangat berharga. Masa pensiun adalah masa untuk menikmati hasil pengabdian dengan lebih damai. Karena itu, menyikapi setiap kabar dengan kepala dingin adalah bentuk menjaga diri sendiri. Jika kita rangkum seluruh pembahasan ini, maka gambarnya menjadi lebih sederhana. Rapel gaji pensiun tahun 2025 adalah hak yang dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Mekanisme penyalurannya dilakukan secara bertahap melalui sistem yang dirancang untuk aman dan akurat. Perbedaan waktu dan nominal adalah konsekuensi dari perhitungan individual dan proses teknis, bukan tanda adanya pengurangan hak. Pembaruan data dilakukan tanpa biaya melalui jalur resmi dan perlindungan terhadap penipuan menjadi tanggung jawab bersama dengan tetap disiplin pada kanal resmi. Dengan pemahaman ini, Bapak dan Ibu tidak lagi berada dalam posisi menunggu dengan kecemasan, tetapi menunggu dengan keyakinan. Keyakinan bahwa hak dihitung dan disalurkan sesuai ketentuan. Keyakinan bahwa proses yang berjalan bertujuan menjaga ketepatan dan keamanan, dan keyakinan bahwa setiap tahapan memiliki penjelasan yang dapat dipahami. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya atas pengabdian Bapak dan Ibu selama puluhan tahun. Hak yang diterima hari ini adalah buah dari pengabdian tersebut. Semoga seluruh hak tersalurkan dengan lancar, membawa manfaat dan menambah ketenangan dalam menjalani masa pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.